Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga materi ini dapat disajikan. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pencinta matematika yang berbahagia, pada kesempatan ini akan disajikan materi peluang dengan IPK yang ke 3.4.3, yaitu tentang peluang dua kejadian saling bebas. Kompetensi dasar dari materi ini adalah mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu tentang peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yaitu pada nomor 3.4.3, yaitu tentang mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian saling bebas. Mari kita perhatikan materi tentang peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi atau tidaknya A tidak mempengaruhi terjadi atau tidaknya B. Perhatikan diagram Venn berikut. Di sini terdapat dua diagram Venn, yaitu diagram Venn himpunan A dan diagram Venn himpunan B, di mana himpunan A tidak mempengaruhi himpunan B, atau sebaliknya himpunan B tidak mempengaruhi himpunan A. Jika kejadian A dan kejadian B saling bebas, maka peluang kejadian A dan B ditulis P A irisan B, sehingga berlaku P A irisan B sama dengan PA kali PB. Jika PA irisan B tidak sama dengan PA kali PB, maka dikatakan A dan B tidak saling bebas. Sering juga disebut kejadian bikondisional atau kejadian bersyarat. Khusus untuk kejadian bersyarat dibahas secara terpisah. Untuk lebih mudah memahami konsep peluang dua kejadian saling bebas, mari perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh 1. Dadu kuning dan dadu hijau dilambungkan bersamaan. Jika A merupakan kejadian muncul mata dadu 3 pada dadu kuning dan B merupakan kejadian muncul mata dadu 5 pada dadu hijau, tentukan peluang muncul mata dadu 3 pada dadu kuning dan muncul mata dadu 5 pada dadu hijau. Mari perhatikan penyelesaian berikut. Himpunan seluruh kejadian dari pelemparan dua dadu ini yaitu S sama dengan 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai 6,6, sehingga NS sama dengan 36. Sekarang perhatikan A kejadian untuk dadu yang berwarna kuning. Tadi yang diperhatikan untuk dadu kuning yaitu munculnya mata 3. Anggota himpunan dadu kuning yang bermata 3 adalah 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Sehingga banyaknya anggota himpunan A adalah 6. Jadi NA sama dengan 6. Sedangkan PA, peluang mata 3 pada dadu kuning adalah NA per NS sama dengan
6/36 sama dengan 1/6. B adalah untuk dadu hijau, yaitu muncul mata 5 pada dadu hijau. Anggota himpunannya adalah 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, dan 6,5. Sehingga banyak anggota B adalah 6. PB sama dengan NB/NS sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Perhatikan anggota himpunan A ada yang sama dengan anggota himpunan B, yaitu 3,5. A irisan B sama dengan 3,5. Banyaknya anggota A irisan B yaitu 1. Sehingga peluang A irisan B sama dengan NA irisan B dibagi NS sama dengan 1/36. Atau dengan cara lain yaitu PA gabung B sama dengan PA kali PB sama dengan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi peluang muncul mata 3 pada dadu kuning dan muncul mata dadu 5 pada dadu hijau adalah 1/36. Mudah bukan? Selanjutnya perhatikan contoh berikut. 2 dadu dilantunkan serentak 1 kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 8. Dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang hasil kalinya 12. Maka selidikilah apakah A dan B saling bebas. Untuk menyelesaikan masalah di atas, perhatikan langkah-langkah berikut. S adalah pelemparan 2 dadu. Maka NS sama dengan 36. A adalah jumlah mata dadu 8. Anggota himpunannya adalah 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Banyak anggota jumlah mata dadu yang 8 adalah 5. Maka peluang A adalah 5/36. B adalah hasil kali mata dadu 12. Anggota himpunannya adalah 2,6, 3,4, 4,3, dan 6,2. Banyak anggotanya adalah 4. Maka peluang B adalah 4/36. Sehingga PA irisan B sama dengan PA kali PB sama dengan 5/36 kali 4/36 sama dengan 5/324. Sekarang bandingkan dengan A irisan B sama dengan 6,2 dan 2,6. Banyaknya anggota A irisan B adalah 2. Maka peluang A irisan B sama dengan NA irisan B per NS sama dengan 2/36 sama dengan 1/18. Karena hasil dari PA irisan B tidak sama dengan PA kali PB, maka kejadian A dan B tidak saling bebas. Demikian penyelesaian masalah 2 di atas. Selanjutnya perhatikan contoh 3. Dalam sebuah keranjang A yang berisi 10 buah jeruk,
2 buah jeruk diantaranya busuk. Sedangkan dalam keranjang B yang berisi 15 buah salak, 3 diantaranya busuk. Ibu menghendaki 5 buah jeruk dan 5 buah salak yang baik. Peluangnya adalah, untuk menyelesaikan contoh di atas, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, perhatikan untuk jeruk. 10 buah jeruk di keranjang A, 2 buah busuk, artinya 8 yang bagus. Untuk S1, yaitu pengambilan 5 jeruk dari 10 jeruk, maka NS sama dengan 10C5 atau 10 kombinasi 5. Hasilnya 252. A adalah kejadian terpilihnya 5 jeruk bagus dari 8 jeruk bagus di keranjang A, sehingga NA sama dengan 8C5. Hasilnya sama dengan 56. Dengan demikian, maka PA sama dengan NA per NS, sama dengan 56 per 2, 52, sama dengan 2 per 9. Sekarang perhatikan untuk buah salak. 5 buah salak di keranjang B, 3 buah busuk, artinya 12 yang bagus. S2, pengambilan 5 salak dari 15 salak yang tersedia. Maka NS sama dengan 15C5. Hasilnya 3003. B adalah kejadian terpilihnya 5 salak bagus dari 12 salak bagus di keranjang B, sehingga NB sama dengan 12C5. Hasilnya sama dengan 792. Sehingga PB sama dengan NB per NS, sama dengan 792 dibagi 3003, sama dengan 24 per 91. Sehingga PA irisan B sama dengan PA kali PB, sama dengan 2 per 9 kali 24 per 91, sama dengan 16 per 273. Jadi, peluang terpilihnya 5 jeruk dan 5 salak yang baik adalah 16 per 273. Demikian penyelesaian contoh 3 di atas. Selanjutnya kita perhatikan contoh keempat. Misalkan A dan B adalah kejadian saling bebas, tetapi tidak saling lepas. Jika PA sama dengan setengah dan PA gabung B sama dengan 3/4, hitunglah peluang kejadian B. Untuk memahami contoh di atas, perhatikan penyelesaian berikut. Diketahui PA sama dengan setengah. PA gabung B sama dengan 3/4. Dan misalkan PB sama dengan C. Jika A dan B kejadian saling bebas, maka berlaku PA irisan B sama dengan PA kali PB, sama dengan setengah kali C, sama dengan setengah C. Sedangkan jika A dan B kejadian tidak saling lepas, maka berlaku PA gabung B sama dengan PA tambah PB kurang PA irisan B. 3/4 sama dengan setengah ditambah C dikurang setengah C. 1/4 sama dengan
setengah C, sehingga C sama dengan setengah. C merupakan peluang kejadian B. Jadi, peluang kejadian B adalah PB sama dengan setengah. Selamat belajar, semoga berhasil. Demikian pemaparan materi ini disajikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.